Jangan dikit-dikit dikit-dikit Nyiroro Kidul ya, Masya iya, atau Nyiroro Kidul dari alam goib, dari pantai laut selatan, pucuk bubrang aja ke situ kan, ngebawa nenteng bendera, kan kagak mungkin ya. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, seperti biasa ini berjumpa kembali sama kita, Mpo Mochika, dalam acara Ruang Cerita Kisah Cerita. Nah, malam Jumat ini Empo ingin membawakan sebuah cerita ya, tapi bukan terkait cerita horor ataupun terkait cerita misteri, bukan. Tapi di sini Empo ingin membawakan sebuah cerita rakyat ya, yang berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat lah, seperti itu. Yang kemarin itu sempat ramai itu kan, diperbincangkan begitu, terkait masalah satu sosok wanita cantik yang hadir dalam acara pra-upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Barat. Tahu kan? Udah pada tahu belum? Coba mana yang udah pada tahu, silakan komen ya. Sosok perempuan yang Empo mau Empo ceritakan ini tuh siapa begitu kan? Yang nyampe ada salah satu media massa yang memberikan beritanya begitu kan, informasinya, katanya kehadiran Nyiroro Kidul dalam acara kirap bendera 17 Agustus di Jawa Barat. Bahkan ada juga salah satu oknum ya, netizen yang nyinyir kurang kerjaan begitu ya, yang mengatakan katanya Deddy Mulyadi menyembah sungkem sama Nyiroro Kidul, kedatangan Nyiroro Kidul, pokoknya banyak banget ya. Intinya sosok wanita tersebut itu bukan Nyiroro Kidul ya warga. Nah, siapa itu kan? Penasaran kagak? Ya, sama, Empo juga penasaran. Yuk, udah semuanya sekarang duduk manis, dengarkan cerita terkait sosok perempuan ini yang akan Empo jelaskan ya dalam kisah cerita di malam Jumat hari ini. Yuk, tidak usah panjang kali lebar, kita langsung aja ke cerita selengkapnya. Warga, seperti yang tadi Empo pas saat pembukaan ceritakan, Empo di sini itu ingin membawakan tentang kisah cerita rakyat terkait sosok Sunan Ambu. Nah, Sunan Ambu ini tuh siapa sih, Po? Sunan Ambu ini tuh sosok perempuan goib penguasa kahyangan dalam kepercayaan Sunda Buhun. Sunda Buhun ini tuh Sunda zaman-zaman dahulu kala, masih zaman Sunda Karuhun ya, seperti itu. Yang masih mempercayai terkait adanya dunia-dunia gaib berupa dunia kayangan dan juga dunia manusia, seperti itu. Namun perannya lebih dari itu terkait Sunan Ambu ini ya, karena sosoknya juga dianggap sebagai sosok seorang ibu dari kebudayaan Sunda. Arti Sunan Ambu sendiri berasal dari bahasa Sunda juga ya, yaitu susuhunan ambu. Susuhunan adalah seseorang yang dimuliakan. Sementara ambu ini memiliki makna seorang ibu. Jadi kalau kita mau dirangkumkan, Sunan Ambu ini adalah susuhunan ambu yang bisa kita artikan adalah seorang ibu yang dimuliakan. Ibu yang dimuliakan, ratu yang dimuliakan, dewi yang dimuliakan. Pokoknya sosok perempuan yang dimuliakan ya, seperti itu. Di sini juga kenapa Sunan Ambu ini kemarin saat 17 Agustus di Jawa Barat ini hadir untuk membawakan sebuah sangsaka merah putih di dalam kotak, di dalam peti begitu kan, dalam acara pra-upacara lah gitu ya. Karena Pak Deddy sendiri juga sudah menjelaskan ya, bahwa terkait Sunan Ambu ini tuh melambangkan tentang tanah, terkait alam, seperti itu. Karena memang saat ini kan tidak hanya di Jawa Barat saja, bahkan dimanapun juga di Indonesia ini tuh terkait alam itu menjadi problem yang memang problematik lah ya, kayak begitu ya, menjadi permasalahan cukup serius, cukup besar di negeri Indonesia ini, yang kalau kata Pak Deddy itu tuh dijelaskan bahwa tanah atau alam di negeri tercinta kita ini tuh lagi ada permasalahan seperti ya laut yang bersertifikat, gunung bersertifikat kan, tanah-tanah, pegunungan-pegunungan alam yang sudah mulai terkikis, yang sudah alih fungsi lah, seperti itu ya. Jadi kenapa Sunan Ambu ini Pak Deddy Mulyadi ditayangkan di acara kirap bendera 17 Agustus tersebut, karena ingin mengingatkan kepada seluruh warga Jawa Barat bahwa di sini pentingnya
kita dalam melindungi lingkungan hidup kita, terutama adalah alam. Nama Sunan Ambu ini juga kalian bisa temukan dalam beberapa cerita-cerita rakyat yang berada di tanah Sunda ini. Salah satunya seperti Lutung Kasarung, Munding Laya di Kusuma, yang menjelaskan bahwa penguasa Kahyangan adalah sosok perempuan yang memiliki nama Sunan Ambu. Hakikatnya bahwa yang menjadi penguasa Kahyangan adalah perempuan mungkin merupakan manifestasi dari kepercayaan asli Sunda Buhun sebelum masuknya agama-agama patriarki seperti agama Hindu. Jadi kalian misalkan penasaran Sunan Ambu itu seperti apa sih? Sunan Ambu itu seperti apa? Nah, kalian kalau ingin tahu terkait sosok Sunan Ambu ini, kalian bacalah. Atau mungkin bisa jadi kalian cari tahulah terkait tentang cerita Lutung Kasarung maupun cerita Munding Laya di Kusuma. Ya, di situ ada sosok Sunan Ambu. Hingga zaman Hindu di tanah Sunda pun Sunan Ambu masih memiliki tempat di hati masyarakat Sunda. Ia memiliki wilayah sendiri yang berbeda dari tempat tinggal manusia maupun dewa-dewi, yaitu Padang Tengah. Yang disebut dengan Padang Tengah itu adalah Kahyangan. Di mana ia berkuasa atas para pohaci. Pohaci itu bidadari, ya, bukan poci. Kalau poci mah pocong cilik kali ya. Ini mah bukan, tapi pohaci. Pohaci bidadari dan bujangga bidadara. Mungkin sih ya kalau kita mikir, emang ada ya cerita kehidupan seperti itu antara bumi dan Kahyangan. Ya ini kan kita kembali lagi terkait masalah kepercayaan leluhur pada zaman dahulu kala, begitu kan, terkait kebudayaan pada zaman dahulu kala sebelum adanya masuk agama-agama patriarki seperti Hindu dan bahkan mungkin bisa merembet Buddha bahkan ke agama Muslim, agama Islam seperti itu ya. Nama Sunan Ambu ini juga ternyata saat ini tuh dipakai oleh ISBI Bandung sebagai nama gedung pertunjukan milik mereka yang digunakan untuk pertunjukan seni pentas tari, wayang kulit, serta teater dan lain-lain. Jadi Sunan Ambu ini tuh sekarang sudah menjadi nama gedung di ISBI Bandung oleh ISBI Bandung, begitulah ya. Kalian boleh cari tahu juga terkait ISBI Bandung. Soalnya kalau mau jelasin satu-satu kepanjangan. Ya, kepanjangan. Nah, kurang lebihnya warga seperti itu ya terkait Sunan Ambu, terkait sosok yang diperbincangkan yang hadir di saat pra upacara 17 Agustus 2025 di Jawa Barat ini, yang banyak menjadi sorotan perhatian terutama kaum-kaum yang suka nyinyir sama Pak Deddy Mulyadi, yang selalu menyangkut pautkan bahwa itu tuh sosok Nyi Roro Kidul, bahwa Deddy Mulyadi ini tuh musyrik, dia menyembah Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul, terus mulut seperti itu ya. Padahal kalau kalian mau lebih tahu terkait sosok tersebut itu, kalian bisa mencari sosok tersebut itu apa sih, siapa sih, seperti itu ya. Jadi jangan langsung kalian mengeluarkan terkait pendapat kalian, oh ternyata yang berpenampilan seperti itu Nyi Roro Kidul. Kagak semua sosok perempuan di daerah Sunda pada zaman dahulu kala yang berambut panjang, menggunakan mahkota atau siger kayak begitu kan, menggunakan melati-melati dengan selendang yang cantik, dengan jalan lemah gemulai, dengan penuh tarian yang lemah gemulai, lu sangkut pautin sama Nyi Roro Kidul. Kagak, tidak semuanya itu perempuan Nyi Roro Kidul ya. Nih, dengerin. Ibarat kata mah kayak zaman sekarang aja, penampilan gua seperti ini, seorang Umpamocika, nanti ada orang lagi yang berpenampilan sama seperti gua, bukan berarti itu orang Umpamocika. Kayak begitu ya. Jadi jangan dikit-dikit Nyi Roro Kidul, dikit-dikit Nyi Roro Kidul ya, Masya iya, atau Nyi Roro Kidul dari alam goib, dari pantai laut selatan, pucuk bubrang aja ke situ kan, ngebawa nenteng bendera, kan kagak mungkin. Jadi itu mah intinya tuh tetap manusia biasa ya, yang didandani, yang berperan sebagai Sunan Ambu. Ya, sebagai Sunan Ambu. Kenapa Sunan Ambu ini yang dipilih oleh Pak Deddy Mulyadi? Apa hubungannya dengan upacara bendera dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Karena hubungannya Pak Deddy Mulyadi ini tuh terkait Sunan Ambu ini adalah Sunan Ambu ini tuh sosok simbol. Sosok simbol yang terkait tanah, air, udara, terkait lingkungan hidup, lingkungan alam.
Karena tahu sendiri kan, tidak hanya di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia ini terkait alam semesta ini tuh sudah beralih fungsi. Ada gunung-gunung, hutan-hutan yang tadinya memang fungsinya itu dengan pohon-pohon rindang, dengan tanaman-tanaman yang luar biasa lah yang bisa menghasilkan oksigen bahkan air-air bersih, tapi ternyata saat ini sudah beralih fungsi menjadi tempat-tempat wisata. Seperti itu kan permasalahan-permasalahannya. Seperti laut juga, nyampe ada yang disertifikat, dipagar-pagarin, kayak begitu. Jadi Pada Mulyadi memasukkan Sunan Ambu dalam acara Kira Bendera ini hanya untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita ini harus menjaga tentang tanah, lingkungan hidup, alam semesta ini. Karena bagaimanapun juga terkait alam semesta ini tuh sosok seorang ibu yang harus kita muliakan kalau kita mau dimasukkan ke simbol-simbol budaya seperti itu ya. Nah, buat kalian terkait cerita Sunan Ambu ini mungkin ada yang berpikir, ah itu mah cuma cerita hayalan, ah itu mah hanya cerita mengada-ngada. Itu sih kembali ke penilaian kita masing-masing ya. Karena memang pada dasarnya itu setiap kehidupan, setiap cerita rakyat itu memiliki makna yang berbeda-beda dan memiliki jalan cerita yang penuh filosofi lah kayak begitu ya. Ini tuh ibaratnya filosofi sebenarnya terkait Sunan Ambu ini tuh bukan berarti di sini tuh Sunan Ambu itu sosok yang wajib kita sembah, tidak. Ya, sosok Sunan Ambu ini tuh pada masa zaman Sunda Buhun juga tidak disembah. Bukan berhala dan lain-lain, bukan. Sunan Ambu ini tuh hanya sosok filosofi dari kemuliaan alam semesta. Ya, alam semesta yang berada di tanah Sunda ini, begitu ya, mungkin umumnya di tanah Indonesia ini. Warga, mungkin cukup sekian dulu nih penjelasan terkait kisah cerita rakyat tentang sosok Sunan Ambu ini. Nah, gimana malam Jumatnya? Kagak usah ada yang serem-serem takut-takut. Malam Jumat di Room Empo ini, di channel Empo ini tuh bisa menambah wawasan terkait cerita-cerita rakyat yang ada pada masa-masa zaman dahulu kala. Ya, sekaligus kita bernostalgia lah ya, walaupun mungkin dengan cara pembawaan Empo yang agak berewek seperti ini gitu ya. Ya, semoga bisa sedikit menghibur dan sedikit mengingat kembali bahwa Indonesia ini khususnya daerah Sunda ini memiliki cerita-cerita rakyat yang wajib dan patut kita ketahui, kita dalami ya, karena dari cerita-cerita rakyat tersebut itu justru banyak filosofi-filosofi tentang kehidupan alam semesta maupun kehidupan tentang diri kita sendiri, begitu ya, baik dari adab ataupun sopan santun. Nah, udah ya, Empo mah cukup kali ini aja, cukup sekian dan terima kasih aja nih ya terkait penjelasan Sunan Ambu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Tinggal tunggu lagi aja malam Jumat depan nanti Empo akan ngebawain sebuah tentang cerita ya, masih masuklah ke terkait Sunan Ambu ini ya. Jadi kita kembali ke masa-masa kecil kita zaman dahulu yang selalu diberikan dongeng-dongeng oleh nenek, kakek, atau enggak orang tua kita zaman dahulu begitu ya. Cuman hampura nih kalau masih banyak kesalahan, baik kesalahan kata-kata ataupun penyampaian cerita dalam channel Empo ini ya. Ya, maklumlah namanya juga Empo, manusia biasa ya, tidak luput dari kesalahan. Oke? Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.